Seorang muslim tidak dilarang untuk tertawa atau memberikan lucon yang tidak menyakiti kepada orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat kerap tertawa apabila ada hal-hal lucu di sekelilingnya, termasuk ketika mendengar lelucon dari sahabat yang jenaka. Sahabat Rasulullah yang satu ini sedikit berbeda dengan sahabat yang lainnya. Jika yang lain dikenal bersikap serius, sosok yang satu ini periang dan suka tertawa. Namanya adalah Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah radhiyallahu anhu. Dia memiliki watak yang jahil dan kreatif, namun juga polos, sehingga orang yang berada di dekatnya bisa tertawa bahagia. Meskipun begitu, Nu'aiman juga merupakan seorang mujahid sejati. Dia tercatat sebagai Ashabul Badar, pejuang yang pernah mengikuti perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nu'aiman juga banyak melakukan hal-hal konyol dan jahil yang mampu membuat Rasulullah dan sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Target keusilannya bukan hanya para sahabat, tapi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia, Nu'aiman, akan masuk surga dengan tertawa. Salah satu kisah mengenai Nu'aiman diceritakan oleh Ibnu Majah bahwa di suatu hari Nu'aiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain yang bernama Suwaibid bin Harmalah untuk pergi ke negeri Syam. Saat hari mulai menjelang siang, Nu'aiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibid yang saat itu ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjaga makanan. Suwaibid dengan sikap penuh amanah tentu menolak saat Nu'aiman meminta satu potong roti. Mendengar penolakan itu, Nu'aiman merasa kecewa dan pergi berjalan ke pasar dan mencari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nu'aiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangatlah murah. Nu'aiman juga menyebutkan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni suka berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka dan bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nu'aiman mengajaknya menghadap Suwaibid. Nu'aiman berkata, "Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan. Itulah hamba sahaya milikku yang aku tawarkan kepada kalian," kata Nu'aiman kepada mereka. Mereka pun memberikan uang kepada Nu'aiman dan menghampiri Suwaibid untuk menangkapnya. Suwaibid yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Yang dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang beberapa waktu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suwaibid. Kemudian dijawab oleh Nu'aiman, "Saya sudah jual, wahai Abu Bakar." Nu'aiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi. Lalu Suwaibid ditebus kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah kisah itu ke telinga Rasulullah. Kisah itu membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat. Dituturkan juga salah satu kisah lucu Nu'aiman. Yang paling terkenal adalah ulahnya yang sengaja menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Dikisahkan saat itu tamu Rasulullah yang datang merupakan delegasi dari berbagai negara yang sengaja datang untuk mencari tahu tentang Islam. Saat itu para delegasi tersebut datang mengendarai unta dengan ukuran yang sangat besar dan gemuk. Nu'aiman menjadi salah satu sahabat yang tengah duduk bersama para sahabat di dekat rumah Rasulullah.
dan tempat diparkirnya unta-unta gemuk tersebut. Saat itu para sahabat sengaja bergurau dengan Nuaiman agar menyembelih unta yang tengah diparkir di depan rumah Rasulullah. Tak disangka Nuaiman dengan kepolosannya langsung menyembelih unta tersebut. Saat mengetahui tindakan Nuaiman, para sahabat merasa bingung, sedangkan Nuaiman pergi melarikan diri. Belum sempat dikejar oleh para sahabat, Rasulullah SAW keluar dengan para tamu dan langsung kaget karena unta yang dikendarai tamu Rasulullah telah disembelih. Rasulullah pun bertanya, siapa yang telah menyembelih unta tersebut? Kemudian para sahabat menjawab, yang menyembelih unta tersebut adalah Nuaiman. Singkat cerita, Rasulullah SAW beserta para sahabat pun mencari Nuaiman. Tapi sebelum mencari Nuaiman, Rasulullah terlebih dahulu mengganti unta milik tamunya tersebut. Kemudian mencari keberadaan Nuaiman yang diketahui berlari hingga ke perbatasan Madinah. Saat itu Nuaiman bersembunyi di rumah seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad. Nuaiman sembunyi di sumur galian yang saat itu tengah dikerjakan oleh Al-Miqdad. Sebelum memasuki sumur, Nuaiman pun meminta Al-Miqdad berjanji agar tak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya, termasuk Rasulullah SAW. Tak lama, Rasulullah beserta rombongan para sahabat pun mendatangi Al-Miqdad dan bertanya, di mana keberadaan Nuaiman? Al-Miqdad saat itu merasa bingung karena sebelumnya telah berjanji tak akan memberitahukan kepada siapapun jika Nuaiman berada di dalam sumur. Namun ia semakin bingung karena yang datang bertanya adalah Rasulullah. Sehingga mulut Al-Miqdad saat itu berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nuaiman. Sedangkan tangannya mengarah pada galian sumur yang ditutupi oleh pelepah daun kurma. Rasulullah kemudian menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Kemudian didapati Nuaiman berada di dalam galian sumur itu. Kemudian Rasulullah SAW meminta Nuaiman naik. Dilihatlah Nuaiman penuh dengan debu pada wajahnya. Dibersihkanlah wajah kotor Nuaiman dengan tangan Rasulullah. Saat itu Rasulullah sama sekali tak marah, namun membersihkan wajah Nuaiman dengan tertawa bahagia. Demikian penuturan cerita dari saya mengenai salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki watak yang jahil, kreatif dengan kepolosannya. Semoga tuturan cerita hari ini bisa menambah wawasan dan manfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.